Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua bisa juga menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Amin. Saya begitu menikmatinya. Saya merasakan Tuhan adalah Tuhan yang dekat. Pagi ini saya akan membagikan satu firman Tuhan dengan judul The Church atau Gereja. Kenapa saya ingin bagikan mengenai ini? Karena ada satu hal yang saya pikir kita semua, orang-orang Kristen, orang-orang percaya perlu tahu. Ada satu riset dari Barna Group. Slide berikutnya. Ada satu riset dari Barna Group, dari satu buku yang dituliskan yang judulnya You Lost Me. Setahu saya buku ini ditulis tahun 2011 lalu diterbitkan ulang di tahun 2016. Riset ini melakukan satu riset terhadap orang-orang Kristen yang berusia 18 sampai 29 tahun yang ada di Amerika. Dari riset itu menunjukkan 59% responden yang dulunya rutin ke gereja sudah berhenti untuk datang ke gereja. Lalu slide berikutnya. Bilangan Research Center di Indonesia di dalam surveinya yang berjudul Spiritualitas Generasi Muda Kristen di Indonesia, pada tahun 2018, Bilangan Research Center melakukan survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen berusia 15 sampai 25 tahun yang tersebar di 42 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dan hasilnya 91,8% remaja Kristen di Indonesia masih rutin ikut ibadah di gereja, baik ibadah umum maupun ibadah pemuda atau remaja. Rutin yang dimaksud adalah minimal 2-3 kali dalam 1 bulan. Ini riset yang ada di Indonesia. Lalu slide berikutnya. Dari bilangan riset tersebut, persentase remaja yang tidak rutin beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia. Jadi usia 15 sampai 18 tahun, jumlah remaja yang tidak rutin beribadah sebanyak 7,7%. Lalu meningkat menjadi 10,2% pada usia 19 sampai 22 tahun. Lalu meningkat lagi mencapai 13,7% pada usia 23 sampai 25. Menarik. Ini fakta yang harus kita ketahui sebagai orang percaya, orang Kristen. Apalagi orang-orang yang sudah berkeluarga atau orang-orang tua. Slide berikutnya saya akan teruskan risetnya. Lalu bagaimana potensi meninggalkan gereja pada 91,8% yang masih rutin beribadah? Dari 2018, itu riset 2018, bukan tahun ini. Jadi kalau ditarik sampai tahun ini, mungkin sudah kejadian dan bahkan nilainya mungkin besar. Dan dari 91,8%, potensi untuk anak-anak meninggalkan ibadah, 33% dari mereka mengatakan karena mereka mengasihi Yesus. Jadi dari 91,8% ada 33 orang anak-anak remaja yang datang ke gereja karena mereka mengasihi Yesus. 29% karena mereka sudah menjadi biasa atau bahkan karena kewajiban. 19,4% mereka datang karena mereka membutuhkan makanan rohani dan ingin menyembah Yesus. Dan 11% mereka datang ke gereja atau ibadah karena mereka senang dengan aktivitas yang ada di dalam sebuah gereja. Dan yang menarik adalah yang saudara harus perhatikan yang penting. 1 dari 3 remaja Kristen berpotensi untuk tidak lagi datang ke gereja. 1 dari 3. Itu tahun 2018. Rasanya kalau kita melihat semua fakta yang ada, kalau saya ingin bilang hari ini, kayaknya hari ini kita sudah tidak bisa lagi main gereja-gerejaan. Hari ini kita orang tua, gak bisa lagi main gereja-gerejaan. Kita harus gereja sungguhan. Doa kita, 1 dari 3 orang tersebut yang meninggalkan gereja, bukan kita. Dan bahkan bukan anak-anak kita. Tapi apa yang kita expect dari anak-anak kita? Kalau hari ini, seandainya hari ini kita datang ke gereja karena satu kebiasaan dan satu kewajiban. Kita termasuk orang-orang yang ada di dalam 29%.
Kalau itu yang terjadi, yang menjadi alasan kita hari ini datang ke gereja, lalu apa yang kita expect dari generasi yang akan datang? Mereka pun akan melakukan hal yang sama. Mereka datang ke gereja hanya karena kebiasaan dan karena kewajiban. Bahwa saya orang Kristen, kalau saya gak ke gereja, rasanya gak enak. Apa maknanya kalau kita datang ke gereja hari karena gereja asik? Bahkan dikatakan 19,4% orang datang ke gereja karena mereka suka menyembah. Tetapi yang suka hanya 19,4%. Apa yang hari ini kita ingin lakukan sebagai gereja Tuhan? Inilah sebabnya saya ingin membagikan kenapa pentingnya sebuah gereja. Dan kita hari ini gereja harus tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena kalau kita tidak melakukan ini, percayalah cepat atau lambat, generasi yang akan datang akan lepas dari gereja. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau gereja tidak berubah. Kalau kita hari ini orang-orang tua, orang-orang dewasa hanya main gereja-gerejaan, cuma datang seminggu sekali dan do nothing, maka saudara, saya dan saudara kita semua akan kehilangan generasi yang akan datang. Oleh karena itu ingin saya bagikan, yang pertama, yang kita perlu tahu, Yesus adalah pribadi yang membangun gereja. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ini adalah perkataan Yesus kepada Petrus sebelum gereja mula-mula ada. Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Di dalam bahasa Inggris dituliskan, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it." Yesus berkata pada Petrus, "Namamu Petrus. Dan di atas akan dibangun gereja jemaat Tuhan." Jadi yang pertama yang perlu kita mengetahui atau kita perlu sadari sebagai satu gereja adalah gereja dibangun oleh Yesus sendiri. Karena dengan pengertian ini, maka kita akan bisa melihat atau menghadapi sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saudara bisa melihat dan menangkap bahwa gereja dibangun oleh Tuhan sendiri, maka saudara, ketika saudara berjalan menghadapi segala sesuatunya, saudara akan bisa berdiri teguh. Karena saudara tahu bahwa gereja ini bukan dibangun oleh kekuatan manusia. Sekalipun gereja ini dirintis oleh Pak Gerrit Hansen, tapi saya percaya melalui beliau, Tuhan Yesus sendiri yang membangun gereja ini. Dan melalui orang-orang satu generasinya. Tapi kita harus percaya bahwa Yesus sendirilah yang membangun gereja ini. Saya cuma teringat pada waktu masa pandemi. Rasanya saya pernah satu kali cerita. Gereja ini pun ketika pandemi mengalami satu hal yang juga sama luar biasa mungkin dengan banyak gereja lain. Banyak perusahaan lain, banyak organisasi lain, banyak keluarga-keluarga yang lain pada waktu pandemi. Hari itu ada satu titik. Saya pikir ini adalah salah satu titik the lowest. Saya ingat hari itu saya sama Ko Andi, saya sama Ko Yosep. Kami pergi ke Paskal 23, kami ketemu dengan manajemen Paskal. Di situ kami makan siang bersama, lalu kami ngobrol. Kami sudah diskusi sebelumnya, kami ketemu karena kami ingin bilang bahwa kedepannya kami tidak bisa lagi membayar sewa gedung ini. Dengan asumsi, dengan konsekuensi, kalau kami bilang begitu kami udah siap pindah. Walaupun hari itu saya, Ko Yosep, dan Ko Andi, kita nggak tahu mau pindah kemana. Tapi satu-satunya jalan hari itu yang terlihat oleh kami cuma satu. Kalau kami harus selesai di sini, kita akan pindah ke KBP, ke Cahaya Bangsa. Itu satu-satunya jalan yang kami lihat. Tapi puji Tuhan hari itu, ketika kami ketemu ngobrol, manajemen Paskal bilang begini, "Pak, tempat Bapak akan kami pasarkan yang paling terakhir. Pakai dulu aja Pak. Dan mulailah start online."
Siapa tahu nanti semuanya akan berubah. Orang ini bukan orang Kristen. Orang ini bisa bilang begini, saya melihat Pak, gereja-gereja lain juga survive Pak. Setahu saya orang Buddha kalau nggak salah. Tapi dia bisa bilang sama kami bertiga, saya melihat gereja lain juga survive Pak. Kalau gereja lain survive, gereja Bapak juga pasti survive. Waktu kami mendengar itu, waktu saya mendengar itu, saya bilang, thank you Tuhan. Dan akhirnya kami pulang kembali. Dan berjalanlah semuanya. Hari itu ada sampai satu titik di mana tidak ada sesuatu yang bisa kami kerjakan. Saya bersyukurnya hari itu ada tim musik. Ada beberapa, ada orang full timer, dan ada beberapa orang-orang yang melayani yang masih tinggal bersama-sama. Hari itu ibadah di sini, kalau saudara yang pernah mengalami masa full time, saudara, kita di sini nyanyi, kita muji Tuhan, dan tidak ada orang. Hanya direkod dengan online. Tapi hari itu adalah hari-hari yang menurut saya, hari yang, wow Tuhan, apa yang harus saya lakukan saya nggak tahu. Bahkan hari itu, tahun itu, saya ketemu dengan 2 orang hari itu, di satu buah kafe. Kami ngobrol, dan satu orang itu bilang sama saya begini, gereja JP3 akan hancur. Itu yang terjadi. Hari itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Walaupun di satu sisi saya marah. Saya bilang di dalam kondisi begini masih ada orang yang bisa mengatakan itu kepada sebuah gereja. Tapi saya mengampuni. Dan saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Setiap kali saya pulang dari praktek, saya datang ke tempat ini lagi, itu nggak ada lantai 2. Saya cuma datang ke sini, nggak ada orang. Dan saya cuma berdiri di sini. Saya cuma lihat semua yang kosong. Dan saya bilang, Tuhan, ini rumahmu. Ini gerejamu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu seperti apa yang Dia kehendaki. Gak apa-apa ya, saya curhat ya. Gak pernah kayaknya gembala yang curhat. Sekali yang saya curhat, saya yang nangis lah ya. Tapi hari itu, Tuhan membawa kita semua melewati masa-masa ini. Saya cuma ingat, saudara tahu waktu mau beli mesin kopi, kita gesek kartu kredit. Kita cicil 12 bulan. Saya udah berpikir, kalau sampai gereja gak bisa bayar ya sudahlah. Ada Cynthia yang nyatet semua keuangannya. Waktu kita beli semua furniture, ada satu orang yang kasih kartu kreditnya, saya yang bayar dulu. Lumayan, saya punya 2 kartu kredit, ada diskon di IKEA. Kalau kita pakai kartu kredit ini, kita akan dapat diskon 1.500.000 kalau nggak salah. Saya lupa, tapi kalau nggak salah 1.500.000. Tapi hari itu 1.500.000 begitu besar dan begitu berharga. Dan semua yang ada di dalam lounge, semuanya cicilan. Truly benar. Tapi kenapa kita mau melakukan ini? Karena satu hal itu yang Tuhan suruh untuk lakukan. Jadikan rumah ini tempat buat banyak orang. Sehingga orang bisa duduk, bisa diam, bisa berkumpul bersama-sama. Makan bersama, cerita bersama. Dan hidup bersama-sama. Tapi masa itu lewat juga tuh hari ini. Dan tidak pernah gereja ini hancur. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Ini maksud saya.
Kalau kita tahu bahwa gereja ini dibangun oleh tangan Tuhan sendiri, maka saudara akan bisa melewati semua masa sulit dalam hidup saudara. Bahkan kita bisa berjalan bersama-sama menjadi satu gereja yang kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang ingin saya bagikan adalah gereja membangun orang-orang. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Hal pertama yang kita perlu ketahui bahwa Yesus yang membangun gereja. Lalu hal kedua yang kita sama-sama perlu mengerti adalah gereja untuk membangun orang. Mari kita buka slide selanjutnya, Matius 18 ayat 15 sampai 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jikalau ada satu orang yang melakukan sesuatu yang keliru, tegurlah dia 4 mata. Kalau orang itu mendengar, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Tapi kalau orang itu tidak mendengar, bawalah saksi 2 atau 3 orang. Dan kalau orang itu masih tidak mendengar, lepaskanlah orang itu. Tapi yang mau saya tekankan bukan hal ini, tapi yang saya mau tekankan adalah perkataan yang pertama dari Yesus, yang Yesus katakan. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Roma 14 ayat 13 sampai 18. Karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut hukum tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia, apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman. Jadi jangan ribut akan semua itu. Tapi kerajaan Allah bagaimana berbicara mengenai sebuah kebenaran. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang keliru, yang gereja bisa lakukan adalah bagaimana membangun orang tersebut, untuk orang tersebut bisa berubah dan bertumbuh menjadi jauh lebih baik. Karena gereja berbicara mengenai sebuah kebenaran. Dan gereja juga adalah berbicara mengenai damai sejahtera. Artinya kita hidup, bagaimana kita hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Perselisihan, perbedaan akan selalu ada di tengah-tengah kita. Tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan, kita akan sama-sama hidup di dalam damai. Slide berikutnya. 2 minggu ini, 2 minggu yang sangat sibuk buat beberapa orang. Saya cuma ingat lagi masa pandemi. Saya pergi ke Jakarta naik travel untuk belajar mengenai leadership. Waktu itu saya belajar untuk small group leadership, saya family leadership. Saya belajar, saya ke Jakarta sendirian. Naik travel, berangkat sore, saya lupa nginep apa enggak ya, tapi kayaknya sehari itu saya pulang naik travel. Karena saya nggak tahu saya mau ngapain. Saya nggak pernah berorganisasi, pernahlah sekali waktu di mahasiswa. Saya nggak tahu bagaimana caranya berorganisasi. Saya nggak tahu bagaimana caranya memimpin. Saya nggak tahu bagaimana mengelola keuangan. Saya nggak tahu banyak hal. Yang saya tahu, saya cuma duduk, saya periksa pasien, saya pulang,
That's it. Tapi waktu saya menjalani semua itu saya bingung. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Lalu saya pulang, lalu gak lama saya belajar kembali ke satu gereja. Gereja yang jauh mungkin sudah lebih lama, yang jauh lebih mungkin sudah lebih baik. Saya belajar bagaimana visi misi, saya belajar bagaimana struktur, saya belajar bagaimana mengelola home cell. Saya belajar sendiri dan saya pulang. Lalu saya ngelihat ada satu gereja lagi, saya datang lagi, saya belajar lagi. Lalu saya ketemu ada satu gereja lagi, saya datang lagi, saya belajar lagi. Semakin saya banyak belajar, semakin pusing saya. Karena satu hal yang saya lihat, waktu saya belajar, saya dapat banyak hal. Tapi begitu saya balik badan, nggak ada orang yang bersama-sama saya hari itu. Saya bukan mau menyalahkan siapa-siapa. Hari itu adalah masa COVID. Semua keluarga lagi berjuang. Semua orang lagi berjuang. Gak ada. Semua lagi sibuk, semua lagi susah semua. Saya mengerti itu. Tapi waktu saya berjuang Tuhan, saya nggak pernah akan bisa kalau saya hanya sendiri di sini. Dan bersyukurnya waktu itu saya ngobrol sama Ko Denny. Ko Denny bilang sama saya begini. Setelah kejadian beberapa waktu, akhirnya Ko Denny bilang, tapi kata-katanya saya pikir satu kata yang paling tepat buat saya, untuk saya katakan. Gereja ini tidak pernah akan membangun seorang Superman. Tapi gereja ini akan membangun satu super team. Dan bahkan saya berdoa bukan cuma satu super team, tapi akan ada 2, ada 3, ada 4, dan ada banyak super team. Dan bersyukur, selama beberapa waktu lamanya, akhirnya banyak orang-orang yang bisa berjalan bersama-sama hari-hari ini. Kita semua belajar. Kita semua belajar mengenai banyak hal. Karena sekali lagi gereja berbicara mengenai kebenaran. Bagaimana orang-orang di dalam gereja bisa diperlengkapi, bisa bertumbuh, belajar banyak hal. Dan dari situlah akan banyak seorang pemimpin-pemimpin yang akan bermunculan di dalam gereja. Saya pikir itulah tugasnya gereja. Membangun orang sampai orang itu bertumbuh. Gereja bukannya tempat untuk memakai orang, tapi gereja adalah tempat untuk membangun orang. Saya cuma bilang sama semua orang yang ikut. Ini ada kelas leadership semuanya, ada conference. Saya cuma bilang semua sama orang yang ikut. Siapapun yang ikut hari itu, belum tentu semuanya akan dipanggil untuk menjadi pemimpin di gereja. Tapi kalau seandainya panggilanmu bukan jadi pemimpin di gereja, it's okay. Tapi setidaknya gereja sudah melakukan bagiannya, membangun satu orang untuk jadi seorang pemimpin di marketplace. Karena itulah esensinya gereja. Yesus yang membangun gereja, dan gereja membangun orang-orang. Dan saya berdoa ke depannya, bukan cuma mereka, tapi akan banyak orang-orang yang bangkit menjadi seorang pemimpin yang bukan cuma punya hati, tetapi orang yang tahu bagaimana caranya memimpin jemaatnya Tuhan. Orang yang tahu bagaimana caranya memimpin semua pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang ketiga, saya akan bawa saudara di Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Yesus berkata kepada Petrus, aku akan mendirikan gereja. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya tadi, bahwa gereja akan membawa orang-orang bertumbuh. Lalu di Kisah Rasul, gereja pertama kali, gereja mulai bertumbuh. Di sini dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada 2 hal yang menarik yang saya bagikan ketika gereja mulai tumbuh. And day by day attending the temple together and breaking bread in their homes. Ketika gereja mulai ada, yang gereja mulai lakukan adalah mereka attending the temple of God. 1,
Yang kedua, mereka memecahkan roti di rumah-rumah. Slide berikutnya. Yang saya ingin bagikan ini, yang kita perlu mengerti. Gereja, di dalam kehidupan orang percaya, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah attending the temple, attending the church. Ini berbicara mengenai big group. Tapi ada yang satu lagi, yaitu memecahkan roti di rumah-rumah. Dan ini yang disebut dengan small group. Gereja perlu ada dua-duanya. Karena itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bukankah kita ingin menjadi gereja yang melakukan seperti apa yang firman Tuhan sudah gambarkan? Itulah sebabnya di kita ada yang namanya The Gap. Ada The Gap Family, ada The Gap Senior, ada The Gap Youth, ada The Gap Kids. Itu adalah big group. Tetapi ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yang sama pentingnya, yaitu small group, atau yang kita kenal dengan home cell. Kalau kita hanya hidup di big group, kita datang ibadah minggu, kita datang ibadah youth, kita datang ibadah kids, kita datang seminar-seminar yang diadakan oleh gereja, kita datang conference yang diadakan gereja, kita hidup di dalam big group. Tapi big group tidak akan pernah cukup sampai setiap kita beralih masuk ke small group. Karena di small group inilah setiap orang akan dimuridkan di dalamnya. Visi kita adalah menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal untuk jadi berkat bagi bangsa. Hal pertama yang kami ingin lakukan bersama-sama adalah bagaimana menjadikan semua orang yang datang menjadi murid Kristus. JB3 tidak pernah punya ikhtiar untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya di tempat ini. Buat apa kita punya 1.000 orang, tetapi tidak ada jadi seorang pemimpin? Bersyukurlah kemarin juga Pak Jul membagikan. Kalau hari ini mungkin kita ada 300-350 orang. Seperti tentara Gideon. Kita bertumbuh menjadi orang-orang yang mengenal firman Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bahkan menjadi orang-orang yang bisa memuridkan orang lain. Sampai orang lain itu bertumbuh menjadi seorang pemimpin atau pemurid yang baru. Kalau kita hanya fokus di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya di sini. Saudara tidak akan kemana-mana. Tapi ketika kita melayani, kita hidup di dalam small group. Saudara akan dimuridkan. Memang hari ini semuanya sedang berubah. Semuanya sedang mengalami sebuah transisi. Tapi nanti kita akan buat satu training untuk bagaimana men-training semua home cell leader untuk bisa memimpin home cell dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini yang belum ikut home cell, it's okay, nggak apa-apa. Kami pun hari ini sedang berlatih, sedang mengexercise diri, memperlengkapi diri. Sampai suatu hari nanti semuanya akan jauh lebih komplit. Dan semua orang bisa dimuridkan di dalam home cell dengan baik. Hari ini kita masih on proses, masih ongoing ke sana. Tapi percayalah, cepat atau lambat, karena saya percaya banyak pemimpin-pemimpin yang akan bangkit, yang akan bisa memuridkan banyak orang. 1 Petrus 2 ayat 1-8. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemurtad, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Lalu setelah gereja mula-mula berdiri, lalu muncullah gereja-gereja yang lain. Sampailah di surat 1 Petrus yang kita baca barusan. Ada gereja-gereja di wilayah kekaisaran Roma, kekuasaan Roma. Gereja yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan pada waktu itu, Petrus menasihatkan orang-orang percaya yang ada di gereja-gereja yang ada di sana. Untuk mereka
bertumbuh, dan jadilah batu hidup yang ditaruh di atas batu penjuru. Inilah gereja. Dan ini yang disebut dengan gereja lokal. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau saudara ingin yang terbaik dalam hidup saudara, melakukan firman Tuhan, maka jadikanlah hidupmu menjadi bagian dari gereja. Disusun bersama-sama di atas batu penjuru, tersusun rapi, sampai akhirnya kita inilah gereja rohani yang sesungguhnya. Kemanapun kita pergi, kita akan berdampak besar buat dunia ini. Kenapa? Karena sekali lagi, aku memberikan kunci kerajaan surga kepada gereja, kata Yesus kepada Petrus. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Karena dari gereja diberikan kunci untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Dari gereja lokal kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bilang ada yang benar, ada yang salah. Setiap gereja punya panggilan dan keunikannya masing-masing. Tetapi melalui gereja, saudara akan tertanam, berakar dalam, bertumbuh dan berbuat lebat, dan saudara tidak akan tergoyahkan. Apalagi saudara disusun bersama-sama. Batu-batu, ada Sayak, ada Bulusi, ada Oni, ada siapa lagi? Waktu kita tertempel bersama-sama, saudara mau ada orang nendang sekalipun, kita akan kuat saudara. Mau ada orang hancurin pakai palu, pakai hammer yang gede sekalipun, mau dorong-dorong pun, kalau kita terikat bersama-sama menjadi satu bangunan yang utuh yang kuat, tidak akan tergoyahkan. Dan biarlah apa yang Yesus katakan, alam maut tidak akan pernah menguasai gereja, itu terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Yang terakhir saya ingin bagikan. Gereja dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Setelah saudara tertanam di dalam gereja lokal, ingat jangan pernah berhenti di sini. Kita dipanggil bukan hanya untuk membangun gereja lokal, tapi kita sama-sama percaya bahwa kita dibangun untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan Tuhan yang besar kepada dunia. Sehingga melalui apa yang kita lakukan bersama-sama melalui gereja lokal, bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi kesimpulan yang terakhir yang saya bagikan adalah, Yesuslah yang membangun gereja. Gereja dipanggil untuk membangun orang-orang. Dan setiap orang-orang yang terpanggil, dipanggil untuk tertanam dan berakar di dalam gereja lokal. Dan setelah tertanam dan berakar dalam gereja lokal, bertumbuh. Sebagai gereja lokal, kita bergerak bersama-sama untuk menjadi berkat bagi dunia. Inilah yang firman Tuhan gambarkan. Kita tidak akan pernah bisa bekerja melakukannya seorang diri dalam hidup kita. Itulah sebabnya, slide terakhir. Inilah visi kita. Menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa. Seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Saya selesai menyampaikan apa yang saya sampaikan. Saya ingin memanggil Ko Andi untuk share sesuatu kepada saudara semua.